Kelompok orang yang diduga preman bayaran berjumlah lebih dari 7 orang di Bekasi, Jawa Barat nekat menguasai sekolah menengah kejuruan saat dalam kondisi terkunci. Sekelompok orang diduga kawanan preman bayaran yang mengatasnamakan diri sebagai kepala sekolah tiba-tiba membongkar pintu dan menguasai bangunan sekolah SMK Kesehatan FACD Islamic School di Kelurahan Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi. Para preman yang berjumlah lebih dari 7 orang masuk dengan cara membongkar paksa pintu tanpa izin pemilik yayasan. Sebagian dari mereka bahkan duduk di dalam bangunan setelah mengklaim diri sebagai kepala sekolah. Selain menguasai sekolah secara ilegal, kelompok preman itu juga mengambil uang dari dalam brankas senilai lebih dari 17 juta rupiah. Akibatnya, proses belajar mengajar terganggu. Sejumlah murid dan guru bahkan harus diliburkan sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara pasca aksi penyerobotan bangunan sekolah, pihak yayasan kemudian melaporkan kasusnya ke Mapolres Metro Bekasi. Namun polisi belum melakukan tindakan apapun atas kejadian tersebut. Kasus perebutan lahan sekolah sendiri belakangan diketahui dilatar belakangi oleh Benyamin. Kasus perebutan lahan sekolah sendiri belakangan diketahui dilatar belakangi oleh Benyamin yang tak lain merupakan menantu pemilik sekolah. Benyamin yang berusaha merebut lahan sekolah memaksa masuk dengan merekrut para preman bayaran. Pertama saya perlu jelaskan dulu posisi saya sebagai kuasa hukum dari pemilik sekolah yang sah. Saya mendapat kuasa dari Pak Haji Rofiun, dari Zulfikri, dan 2 anak yang lain. Saya mendapat informasi ada kejadian hari Minggu pagi. Hari Minggu berarti tanggal berapa? Sekarang 24, 22 ya. Tanggal 22 pagi, mereka masuk pagi. Pada saat sekolah libur, keadaan terkunci, dia masuk dengan cara membuka kunci yang dibuka dari sana, pintu sana. Setelah dia masuk, ini juga digembok sama dia. Terus TU dalam keadaan terkunci dibongkar kuncinya. Terus setelah diperiksa oleh salah satu pengurus SMK di sini, ternyata uang di brankas hilang. Saya tanya berapa, ingat nggak jumlahnya? Ya sekitar 17 jutaan. Jumlahnya siapa Pak? Pelaku perusahaan dan Yang masuk di sini. Pertama yang ada di sini saya temuin namanya Tigor Simanjuntak. Dia mengaku sebagai kepala sekolah. Saya bilang, apa dasar saudara masuk sini? Oh, saya bawa surat ini. Surat apa? Nah, ada saya di bawah nih. Ininya. Perlu saya tunjukin ya? Tapi emang Tigor itu kepala sekolah atau Bukan. Dia nggak pernah di sini. Dia mendapat kuasa dari yang mengaku kepala Yayasan Pak Abdul Malik, ketua yayasan, namanya Benyamin. Berdasarkan akte notaris tanggal 7 September 2018. Nah, akte itu sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi. Putusannya saya ada di mobil, nanti bisa dilihat. Benyamin Jadi, sendiri siapa Pak? Ketua yayasan, mengaku ketua yayasan. Gitu. Padahal berdasarkan akte nomor 7 September 2018. Itu masih satu keluarga nggak? Wah, dia orang Tangerang, dia nggak pernah di sini. Semua ini nggak pernah di sini. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah, di baru ini. Maka saya bilang, saudara nggak kepala sekolah. Sejak kapan? Alasan penguasaan sendiri apa? Ya itu, dia kepala sekolah sini, ini rumah saya. Rumah saya, enak aja saya bilang. Terus, oh iya, saya ada dasarnya. Keputusan itu, keputusan ketua yayasan. Saya bilang, ini liar ini. Kenapa saya bilang liar? Karena sudah dibatalkan oleh putusan PT. Nggak benar, saudara nggak benar, saya bilang. Saya bilang gitu kan. Kalau kepala sekolah itu harus mendapat izin memimpin dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Disebutnya Kepala Dinas Wilayah 3. Nah, dia nggak ada. Jadi udah beberapa kali si Benyamin ini mengangkat Bangunan sekolah ini, pihak yayasan yang telah melaporkan adanya pengerusakan dan penguasaan bangunan secara paksa agar pihak kepolisian Resort Metro Bekasi segera bertindak.
Hal ini agar proses belajar mengajar agar bisa berjalan kembali